Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, kiranya doa saya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama dalam membaca dan terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12 ya. Saya akan menolong Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan dengan membacakan, boleh mendengar dan ikut merenungkan. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu firman yang powerful, dan ini begitu menarik kalau kita baca dan merenungkan bahwa saudara dan saya yang berkata kita anak Tuhan, kita orang percaya, seharusnya kita sadar. Disinilah saudara terkasih dalam Tuhan, dasar kunci segala sesuatu yang kita menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, setiap kita dimulai dengan kata-kata ayat yang pertama, setiap orang yang percaya, setiap kita menjadi anak Tuhan, bahwa kita harus tahu, harus dimulai dengan satu kata, yaitu percaya. Haleluya. Sebab percaya adalah bagian dari iman. Dan iman itulah yang membuat saudara dan saya menjadi anak-anak kerajaannya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dimulai dari percaya baru kita lompat. Di ayat yang ke-12 dikatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Saudara percaya kepada Tuhan, saudara beriman kepada Tuhan, maka dikatakan saudara memiliki hidup. Barang siapa kita nggak punya anak, barang siapa kita nggak percaya kepada Yesus, kita tidak akan memiliki hidup. Jadi hubungan percaya itu adalah hubungan untuk kita bisa hidup. Sebab di dalam Kristus ada kehidupan. Nah, seringkali kita orang percaya cukup berhenti sampai percaya. Kita seringkali berhenti, yang penting kita menjadi anak Tuhan, ya, mendapat status tersebut. Tapi benarkah seperti itu? Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara kehidupan, Alkitab seringkali mengilustrasikan kehidupan itu dengan tanaman. Kehidupan itu ditandakan kalau sebuah tanaman bukan hanya bertumbuh, tapi harus bisa bahkan menghasilkan buah. Buah yang lebat, buah yang manis. Nah, itulah kehidupan yang Tuhan inginkan dari kehidupan saudara dan saya. Memang dimulai dari iman, dimulai dari percaya, tapi saudara harus kejar bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan kebenaran firman
firman Tuhan ini. Sebab ada 3 hal bagaimana kita seharusnya sebagai orang yang percaya dan sudah hidup di dalam Kristus kita harus berbuah. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 berkata, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Kristus Yesus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Haleluya. Wow, Roh Kudus dahsyat. Roh Kudus itu adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya. Oleh sebab itu kalau saudara ingin berbuah, hal yang pertama, saudara harus mau hidup dan dipimpin di dalam roh. Roh ini huruf besar, roh siapa? Roh Yesus, Roh Kudus. Haleluya. Seringkali kita sudah menjadi anak Tuhan, tapi hidup kita nggak mau dipimpin oleh roh Tuhan. Nah, itu yang salah, makanya kita nggak pernah berbuah. Tapi hari ini ambil keputusan, katakan, Tuhan, saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau dipimpin oleh roh Tuhan untuk masuk dalam destiny Tuhan. Sampai satu ketika, saudara bisa berkata, wow, kaget saudara. Kenapa? Karena saudara melihat bahwa Tuhan akan memakai saudara secara luar biasa. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan mengangkat saudara secara maksimal demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita berbuah sebagai orang hidup di dalam Tuhan yang percaya? Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Saya ulang sekali lagi, tadi sudah kita baca, demikian firman Tuhan. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Katakan amin. Haleluya. Jadi hal yang kedua supaya kita bisa berbuah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan di tengah-tengah perjalanan saudara pasti akan melewati yang namanya proses. Ya, dalam sebuah tanaman pun kalau pingin berbuah, nggak ada tiba-tiba muncul buah. Pasti melewati masa, melewati proses baru bisa berbuah-buah lebat. Banyak orang kepingin instan, banyak orang kepingin cepat. Makanya pakai cara A, cara B, tawaran dari luar banyak yang menggiurkan. Ambil itu, padahal itu menyesatkan semua. Saya mau kasih tahu sama saudara, cara Tuhan memang kadang-kadang perlu berproses dengan waktu. Tapi Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu di tengah-tengah melewati proses kehidupan ini, saudara terkasih dalam Tuhan, walaupun mungkin saudara berkata, saya nggak kuat. Saudara, hal yang kedua, saudara tetap apa? Saudara harus tetap percaya dengan teguh kepada Tuhan. Bahwa dia tidak berubah, dia namanya Immanuel. Dia Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai kesudahan dunia ini. Haleluya, bahkan sampai kekekalan dia menyertai saudara. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, sudahlah, tetaplah percaya saja kepada dia. Maka percayalah, sekalipun sudah melewati proses, maka saudara akan tetap ujungnya, goalnya, saudara akan terus berbuah di dalam Kristus. Katakan amin, haleluya. Hal yang ketiga, yang terakhir, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bukankah dia yang adalah terang sudah berdiam dalam hidup saudara dan saya, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus. Kalau ada dia, dikatakan dia adalah terang. Sudah sepantasnya hal yang ketiga. Dimanapun Tuhan membawa saudara, saudara akan berbuah kalau saudara hidup dengan memancarkan terang kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Tetaplah jadi berkat dimanapun Tuhan membawa saudara. Sekeras apapun proses, tetaplah berusaha menjadi berkat, menjadi terang. Maka percayalah buah-buah itu akan muncul dari kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus.
Kami tahu bahwa panggilan kami bukan cuma status menjadi anak-Mu, tapi kami tahu ada rencana Tuhan untuk memakai kami. Oleh sebab itu, biarlah di kehidupan ini kami terus percaya kepada Tuhan. Kami mau hidup di dalam roh-Mu Tuhan. Dan kami juga Tuhan terus mau menjadi terang-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami akan terus berbuah lebat dalam nama Yesus. Amin.